Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama-tama marilah kita mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah sampai dengan hari yang ke-28 insyaallah kita masih diberikan kekuatan, kesehatan serta kesempatan lebih-lebih nikmati iman Islam sehingga kita dapat berhadir di tempat yang sangat mulia ini, yaitu Masjid Al-Furqan, yang sama-sama dalam rangka kita menunaikan salah satu kewajiban kita, yaitu pada sholat subuh berjamaah. Dan nanti insya Allah kita lanjutkan dengan tausiah agama yang pada kesempatan subuh hari ini insya Allah disampaikan oleh yang terhormat Bapak Ustadz Haji Harmain Ibrahim MPD. Alhamdulillah beliau telah hadir di tengah-tengah kita sekalian. Salawat serta salam semoga saja selalu tercurahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, keluarga beliau, kerabat beliau, sahabat beliau, pengikut sunnah-sunnah beliau hingga yaumil mahsyar nanti, amin ya rabbal alamin. Ibu bapak rahimakumullah, mari kita buka kaji kita pada kesempatan subuh hari ini dengan bersama-sama baca Fathul Kitab Suratul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Selanjutnya kepada Ustaz disilakan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi farada 'alaina as-siyama haqqa hamdihi. Wassalatu wassalamu ala rasulillah alladhi sannana al-qiyam nabiyhi wa abdihi wa ala alihi wa ashabihi wa jundihi wa ala alihi wa man tabi'a ila yaumil qiyamah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudahu ila yaumil mi'ad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang ulun muliakan para alim ulama, tokoh-tokoh agama, para pengurus Masjid Al-Furqan, dan seluruh jamaah salat subuh dan kuliah subuh di Masjid Al-Furqan yang mulia ini, mudah-mudahan kita sabaratan selalu berada dalam hidayah inayahnya Allah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah tidak terasa sudah sampai di hari yang ke-28 daripada bulan Ramadan 1446 Hijriah. Tadi bepandiran lawan Pak Haji Tarmiji kada terasa setelah jadi mun sibuk kada terasa Pak. Atau juga jadi tanda-tanda akhir zaman. Ya, kada terasa hari itu kecepat banget. Kita ini kada terasa asa tetap mau pulang atau merasa anom terus aja kada tahu juga. Jadi tidak terasa. Mudah-mudahan kita seberatan selalu mendapatkan keberkahan dan meraih fadilah bulan Ramadan. Hadirin yang ulun muliakan, ulun mulai kajian kita pada subuh kali ini dalam firman Allah surah Al-Bayyinah ayat 5 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa
wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Wa ma umiru illa liya'budullah, dan tidaklah kami memerintahkan ke mereka, tidaklah mereka itu disuruh illa liya'budullah, kecuali hanya menyembah kepada Allah. Menyembah kepada Allah ini juga ada syaratnya apa? Mukhlishina lahuddin, dalam keadaan ikhlas, dalam keadaan ketaatan dalam menjalankan agama. Hunafa, ditambah lagi syaratnya hunafa, yang lurus. Kemudian wa yuqimus shalah, mendirikan salat, wa yu'tuz zakat, menunaikan zakat, wa dzalika dinul qayyimah, itulah agama yang lurus. Poin yang kita ambil, Bapak Ibu sekalian, hadirin sekalian, dalam ayat yang kelima dari surah Al-Bayyinah ini adalah bagaimana kita dijadikan sebagai pribadi-pribadi yang mukhlisin. Ramadan yang kita berada di dalamnya ini salah satu nilai yang menjadi nilai pendidikan dari bulan Ramadan adalah menjadikan diri kita sebagai orang-orang yang ikhlas, orang-orang yang mukhlis. Ya. Makanya Rasulullah menyatakan man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Kata Rasulullah, barang siapa yang berpuasa karena dasar iman dan ikhlas, maka Allah ampuni dosanya yang telah lalu. Ya. Puasa ini adalah ibadah yang luar biasa, hadirin sekalian, dan ternyata nilai pahala yang terkandung di dalamnya hanya Allah yang tahu. Dibandingkan dengan amal ibadah yang lain seperti sholat, kemudian bersedekah, dan ibadah-ibadah yang lain, Allah secara detail menjelaskan, baik di dalam Al-Quran maupun dalam hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang nilai-nilai pahalanya. Misalnya salat berjamaah kita pada subuh kali ini, dikatakan Rasulullah, salatul jamaati afdalu min salatil fajr bi 27 darajat. Barang siapa yang melaksanakan salat berjamaah, maka pahalanya berapa? 27 derajat lebih baik daripada salat sendirian. Itu jamaah. Allah detail, Rasulullah menyatakan dengan detail 27 derajat. Dan nilainya pulang, orang yang melaksanakan salat subuh berjamaah ini sama melaksanakan salat satu malaman penuh. Satu malaman penuh. Masya Allah, kalau salat isya nilainya kan setengah malam. Salat subuh berjamaah nilainya sama kita sembahyang semalaman penuh. Masya Allah Bu, di sini berapa? 27? 23 lah. 23 aja insya Allah. Pian-pian beratan sabar ya. Nah, mengkakanakan anom nggak ada sabar mencari yang cepatnya. Tapi kada ada lagi itu yang viral bang. Apa 6 menit kah? 10 menit kah? 6 menit selesai. Ya, itu detail. Ya, nilainya sama satu malaman. Ya, apalagi di bulan Ramadan. Man taqarraba bi khaslati minal khair kana kaman adda faridatan fi man siwa wa man adda faridatan fi kana kaman adda 70 faridatan fi man siwa. Detail Allah katakan siapa yang melaksanakan kebaikan-kebaikan amalan yang sunnah di bulan Ramadan ini, maka nilainya sama dia melaksanakan salat fardu di luar bulan Ramadan. Barang siapa melaksanakan salat fardu sekali saja, salat fardu di bulan Ramadan, kana kaman adda 70 faridatan fi maswa. Sama saja kita melaksanakan 70 keparduan di luar bulan Ramadan. Hendak menghitung Bu lah, ya nak menghitung, siapkan kalkulator pahala kita nih lah. Salat subuh berjamaah 27 kali sama-sama laman kali 70 kali lagi, Masya Allah, nilai pahalanya luar biasa diberikan. Sampai-sampai Nabi Musa itu pengen menjadi umatnya Nabi Muhammad karena nilai-nilai yang semacam ini, nilai-nilai kefadilahan yang luar biasa.
Detail Rasulullah menjelaskan nilai pahalanya. Atau Allah menjelaskan tentang pahala sedekah. Masalul mu'minina masalul ladzina yunfiquna amwalihim kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha. Seperumpamaan orang yang bersedekah. Selanjutnya yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin, seperti satu biji ambatat sab'as sanabila, kemudian tubuh dari satu biji tadi 7 dahan. Fi kulli sumbalatin mi'atu habbah, dari setiap dahan tadi 100 biji pahalanya tuh. Bersedekah sabuting, pahalanya seperti 7 dahan, kemudian kali 10, 700 kali. Bersedekah kita sekali, maka pahalanya 700 kali. Detil Allah menjelaskan. Tapi ketika bicara tentang puasa, as-siyamu li wa ana ajzi bihi. Puasa itu adalah untukku dan aku saja yang tahu berapa nilai pahalanya puasa. Berapa pahala orang yang berpuasa. Ya, tidak disebutkan 27 derajat atau 700 kali lipat nilai puasa. As-siyamu li, kata Allah, wa ana ajzi bihi dalam hadis qudsi. Jadi siam itu adalah untuk aku dan aku sendiri yang paham nilai pahala puasa itu. Nah, jadi karena yang tahu hanya Dia dan Allah Subhanahu wa taala, jadi manusia tidak ada kesombongan dari puasa. Aku puasa atau apa? Enggak. Salat boleh jadi kita ada timbul keriaan. Amun si berjamaah sebab panjang-panjang, tapi kalau imamnya berpanjang ada bapak aja nyaman imamnya nang kini biar surah sejadah nang kayak itu jangan ada ngantuknya bapak sekalian, panjang pada itu lagi ada bapak aja lah nyaman imam. Makanya Al-Furqan bagus mencari imam yang suaranya bagus, karena syarat imam itu ini lagi viral nih di medsos gara-gara imam ada yang masalah Fatihah, masalah permasalahan. Syarat imam itu apa? Pertama aqra dulu. Aqra yang paling bagus bacaannya. Ya. Nah. Ternyata banyaknya aqra sudah. Bagus-bagus bacaannya, tajwidnya baik, suaranya baik, berataan. Siapa yang dipilih? Aqah. Nang paling faqih, nang paling paham ilmu fikihnya. Ya. Maka guru kita, Guru Kiai Haji Iskandar Sidin jarang mau jadi imam, karena merasa Sidin mungkin agak filat sedikit, tapi Sidin nggak ada. Sidin paham, Sidin kok afqah, ahli fikih, guru kita berataan, tapi tetap diberikan kepada yang aqra, yang lebih bagus bacaannya. Ramadan gitu. Nah, bagus bacaannya, dengarnya nyaman, jamaah bisa khusyuk, baca Allahu Akbar, Alhamdulillah. Aduh, hanya rada sebah kedanu. Ya kan cari imam yang aqra. Nah setelah aqra baru afqah. Musa berataan ahli qiraat, ahli ilmu tajwid, ahli bacaan, kemudian ahli fikih berataan, fikihnya mantap apanya. Terakhir hanya ausah, nang paling tuha. Jangan kakak-kakak dari pondok anum-anum bagus bacaannya, tapi di masjid itu kai na menguasai. Mik di Sidin menguasai, enggak ada dikunci Sidin. Karena kan enggak ada boleh. Kada berbunyi melanggar boy, kada Sidin masuk. Allahu Akbar. Kakak-kakak hanya datang dari pondok, bagus bacaan. Kada pilkan aku ikam belum sampai. Banyak aku makan uyah aja lah. Saya tuh Sidin dah. Banyak Sidin makan uyah. Nah, jadi ausah itu terakhir. Ausah itu terakhir. Ya. Jadi, nah tadi bicara masalahnya. Salat boleh jadi timuria, Pak. Balas lawas berjamaah, kelihatan khusyuk karena dilihat orang. Bersedekah boleh jadi timuria. Ya. Ingin dilihat orang. Nah, Pak Haji Tarmijin, aku sedekah mau makan lah. Nah, bisa jadi ingin didengarkan orang. Tapi kalau terkait puasa, sugestinya apa?
Karena hanya Dia dan Allah yang tahu. Hanya Dia dan Allah yang tahu. Itulah nilai yang ikhlas. Maka dikatakan, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddina hunafa. Keikhlasan. Makanya hadirin sekalian, Imam Al-Ghazali pernah berkata, "An-nasu kulluhum mauta illal alimun wal alimuna niyamun illal amilun wal amiluna mukhtarruna illal mukhlisun." Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali pernah menyampaikan suatu hikmah yang luar biasa, jadi pembelajaran, jadi pemahaman bagi kita sebenarnya tentang kehidupan, tentang ikhlas. Ujar Sidin, "An-nasu kulluhumul mauta illal alimu." Manusia ini barataan mati. Jadi Imam Al-Ghazali mati barataan. Kecuali siapa? Illal alimun, kecuali orang yang berilmu. Ya. Wal alimu niyamun illal amilu. Orang berilmu, orang belajar, ada ilmunya, banyak ilmunya, guring, ujar Imam Al-Ghazali, guring, niyamun illal amilun, kecuali orang yang mengamalkan ilmunya. Tapi orang yang beramal dengan ilmu, ujar Imam Al-Ghazali, wal amiluna al-mukhtarruna illal mukhlisun. Akan tetapi orang yang beramal itu tertipu, terpedaya, kecuali orang-orang yang ikhlas. Memang hadirin sekalian, manusia ini tidak bernilai. Bahkan nilai pahala seseorang itu antara orang yang beramal dengan ilmu, dengan beramal tidak ilmu, 1000 derajat bedanya. Ya, 1000 derajat. Ilmu itu luar biasa. Dalam ungkapan lama berkatakan, dengan ilmu hidup ini akan menjadi mudah. Ya, karena ilmu. Coba bahari orang kan tapi berilmu kita lah. Ilmunya arti teknologi tidak terlalu berkembang semacam ini. Insyaallah handak dari Banjar Kapalangkaraya bahari babis air. Itu ada dampak perkembangan teknologi. Bis air bisa sehari sama lama. Montagalang di Anjir bisa 2 malam lah. Menada merasa Tagalang di Anjir berarti Tuhan sudah baik. Sementara saya Tagalang di Anjir berarti sudah Tuhan. Ya, atau dahulu ya, ketika orang-orang di zaman kafir Quraisy, di zaman Rasulullah, ketika menerima informasi Isra wal Mi'raj, orang-orang menyatakan itu sihir atau Rasulullah pendusta. Karena zaman dulu tidak bisa melihat hal demikian, tapi luar biasanya Masya Allah. Wayahini pian dari Palangkaraya bisa melihat Indonesia menang 1-0 dan Bahrain itu di TV. Ya, melihat di TV, tapi habis tarawih Bang Bajilah, habis main Indonesia melawan Bahrain, kada ke Jakarta, kada cukup di Palangkaraya, langsung melihat langsung. Itu berkat apa? Ilmu yang dihasilkan, ilmu lewat teknologi tadi. Ya, karena dengan ilmu. Jadi wan annasu kulluhumul mauta illal alimun. Manusia semuanya mati, ujar Imam Ghazali, kecuali yang berilmu. Tapi kemudian wal alimuna niyamun illal amilu. Orang-orang yang berilmu itu guring kecuali yang mengamalkan ilmunya. Makanya ujar Rasulullah, hadirin sekalian, pentingnya beramal dengan ilmu, berilmu dan diamalkan. Jadi penting yang keduanya nih, karena kata Rasulullah, amalun qalilun fi ilmin khairum min amalin
katsirin bijahlin. Amal yang sedikit tapi ada ilmunya lebih baik dari amal yang banyak kada berilmu. Dalam kitab Syarhus Salikin itu disebutkan nilainya antara amal yang ada ilmunya dan amal yang tidak ada ilmunya itu 1000 derajat. Maka penting kita belajar, dan belajar itu diamalkan. Nah, al ilmu bila amalin kasyajarin bila samarin. Itu ada ungkapan-ungkapan dalam pepatah, dalam mahfuzat. Al ilmu bila amalin, ilmu tanpa amal, kasajarin seperti pohon bila samarin, tidak berbuah. Itu nilainya. Maka ilmu apapun, sebanyak apapun ilmunya, tapi kada diamalkan, maka guring. Maka seberapapun yang ilmu yang sudah kita kerjakan, diamalkan. Karena nilai pahala amal yang dasar ilmu itu lebih baik, kata Rasulullah, daripada amal yang tidak berilmu. Maka penting pian hadir ke majelis-majelis ilmu semacam ini. Paling tidak ada hal-hal yang kita pelajari untuk memperbaiki kualitas ibadah kita. Penting belajar fikih, belajar tauhid, belajar tasawuf dalam kajian-kajian, ya. Kajian ini Masjid Al-Furqan termasuk yang ulun nilai aktif sekali dalam kegiatan majelis. Di hari ke-28 kan banyak, ibu-ibu jadi masih banyak. Di masjid di Amerika sana maju beratan. Jadi yang azan sidin, yang qomat sidin, yang imam sidin, yang makmum sidin. Ada beberapa, ya Allah. Kita lihat, tapi alhamdulillah di komplek kita ini keberkahan dari Allah, keberkahan untuk warga ini. Ya, merasa keberkahan itu nyaman, tenang, damai. Itu berkah dari amalan, ibadah, dari adanya masjid, kemakmuran masjid itu insya Allah berdampak kepada warga kita, masyarakat kita. Ya. Kemudian Imam Al-Ghazali mengatakan bahwa wal amiluna mukhtaruna illal mukhlisun. Dan orang-orang yang beramal, dia terpedaya, dia merugi. Kenapa? Kecuali orang yang ikhlas. Ya. Kadang-kadang kita beramal, kita beribadah, kita melakukan amaliyah, merasa bangga dengan gawian kita, merasa berbangga hati, aku nih paharatnya, bangun tengah malam tahajud. Aku tahajud seorangan. Yang lain kadada tahajudnya. Itu ujub sudah dihadirkan iblis ke kita. Iblis ini luar biasa, buai. Iblis ini luar biasa, ujar Rasulullah. Iblis ini menggoda manusia majradam, melalui aliran darah. Coba kia, aliran darah kita seapa dalam tubuh kita ini? Itu iblisnya. Nah, kayak apapun, makin alim juga iblisnya. Ya, makin alim orang itu, makin alim juga iblisnya. Nah, Rasulullah, iblis itu menggoda manusia lewat apa? Lewat aliran darah pada tubuh manusia. Kita dari tadi mencari kunci mobil, kunci motor, sana kamar pusing dah. Adang Allah sembahyangin lo, berjalan aja ke masjid, berjalan dah sambil mengurut tuh. Ketika Allahu Akbar, nah di atas lemari kunci mobilnya aja. Cepat benar diingatkan. Tadi tuh kada tahu di mana wadahnya. Tapi ketika sampai ke masjid, mengurut tuh jalan, udah sembahyang, Allahu Akbar, masih keingatan lagi kunci. Aduh, di atas lemari pandakan. Jadi aku tadi habis apa tadi layau itu iblis kayak gitu. Makanya kita disuruh para ulama itu menganjurkan ketika sembahyang, mengawali sembahyang ini amal, karena
Namanya sembahyang itu apa? Yang apa antara takbir dan antara takbir dan jangan mempermasalahkan itu apakah usia sebelum apa hafalkan atau ada sesuatunya. Para ulama mengajarkan hendak yang kita baca apa qul a'udzu birabbin nas. Jadi sebelum sembahyang itu memantapkan hati. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarri waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi jannati wan nas, supaya akan waswas jadi kadang banyak Swissnya jadi beri kunci kehendak takbir ingat di atas lemari itu was berlindung Allah dilindungi oleh was yang pula ya, kemudian itu diajarkan ada lagi bacaan yang dibaca sebelum melaksanakan itu luar biasa. Maka ini datang kepada kita menurut profesi kita. Benderanya macam-macam. Iblis datang kepada orang sugih, bendera yang dibawa apa? Pamalar. Makin banyak bisi duit, namun orang tergoda dengan iblis, makin pisit ingkutannya. Makin pisit. Bahari asa nyaman bersedekah, ini tak banyak sedikit. Asa koler benar. Asa koler bana memberi, asa koler bana mengeluarkan, asa ini dan seterusnya. Jadi itu iblisnya benderanya pamalar, benderanya pelit, benderanya medit, benderanya apa? Bakhil dan seterusnya dan seterusnya. Itu kepada orang sugih. Kepada penguasa iblis ini datang apa? Benderanya kezaliman. Orang yang hebat, yang pemimpin apa? Diberi kezaliman. Apa oleh iblis? Digoda dengan kezaliman. Lawan kiai, ulama, ustadz apa? Iri, dengki. Nanti jawab macam makin harat ulamanya, makin harat juga iblis. Nah, maka ya Rasulullah persempit gerakan iblis di tubuh kita itu dengan apa? Dengan zikir dan lapar. Dengan zikir dan lapar. Jadi supaya kalau a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ingat kita kalau sudah ada godaan iblis apa a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Mengatakan istighfar. Kemudian apa? Cara mempersempit aliran darah apa? Godaan iblis pada tubuh kita apa? Dengan lapar ya Rasulullah. Puasa ini mendidik kita untuk mempersempit gerakannya iblis menggoda kita. Maka ada dalam hadis Rasul bahwa para iblis, setan-setan itu dibelenggu maknawi. Jadi maknanya di situ dibelenggu itu boleh dibelenggu atau dalam artian juga iblis kesempatan untuk menggoda manusia dengan laparnya kita ini, maka gerakan iblis kita belenggu yang mengalir dalam aliran darah kita. Nah, kemudian kalau iblis itu tidak bisa mengganggu ulama, ulama tetap tidak tergoda, tidak ada tidak ada iri dengki. Kemudian para agnia tidak ada yang pelit, para pemimpin tidak ada yang zalim. Itu tidak bisa dipertahankan, maka ada lagi caranya oleh iblis digodanya dengan menimbulkan kebanggaan. Aku nih harap menjadi pemimpin. Pada dahulu harap aku nih ulama, pembanyaknya jamaah, pembanyaknya amal, pembanyaknya ibadah. Aku nih ujian orang sugih, pembanyaknya bersedekah. Zakatku tahun ini banyak benar, apalagi zakatnya. Sekali berzakat pian sekilo orang antri di rumah sidin benar. Ada kalau lagi viral nih, sembahyang tarawih viral. Kadang bagus saja, tetapi antri sekilo orang yang berzakat ke rumah sidin. Padahal hamun hendak dikelola, gunakan lembaga yang sudah terlembaga dengan baik, Basnas, Amil. Tidak perlu nang show of force, misalnya. Tapi kita berhusnuzon, baguslah. Nah, itu
setelah tidak pelit, para agniya itu ditimpakan, merasa paling banyak bersedekah, merasa paling banyak berzakat, merasa paling, itu perasaan. Nah, untuk menghindarinya itu maka dianjurkan kita ikhlas, mukhlis. Inilah nilai daripada ibadah puasa. Nilai pada ibadah puasa dididik kita supaya ikhlas. Ikhlas itu apa? Yang kita harapkan dari gawian kita ini hanya keridaan Allah. Ini yang hadis yang masyhur, innamal a'malu bin niyat. Manusiawi, baik. Manusia itu rasa ada, merasa harap, merasa paling banyak amaliyah itu manusiawi kadang-kadang, tetapi harus beringat, jangan lamas. Ya, jangan lamas. Makanya beristighfar, Bapak. Kadang-kadang bangga, beristighfar ulang, beringat pulang. Makanya ya Rasul kendalikan dengan zikir. Ketika kita melakukan ibadah, kita ada timbul baga, astagfirullah, pelikakan. Kalau kada Allah memberikan rezeki, bukan kita kada kawa kita berzakat. Bukan karena kita. Kalau kada Allah menyehatkan kita, kada kawa kita beramaliyah, tulak dari rumah sampai yang subuh berjamaah. Kalau kada Allah memberikan kita, kada bisa kita memiliki jabatan yang tinggi ini karena berkat Allah. Dan Allah Subhanahu wa taala melindungi kita, menutupi aib-aib kita. Seandainya Allah ini hendak membuka aib kita beratan kayak ulun ini bisa banyaknya aib. Nah, Allah tutupi itu. Allah tutupi. Setiap kita punya aib yang hanya kita dan Allah yang tahu. Ya, hanya kita dan Allah yang tahu. Makanya kalau ada kebanggaan diri, merasa tadi, merasa paling pintar, merasa paling banyak ibadah, merasa paling baik ibadahnya, merasa paling banyak sedekahnya, merasa paling banyak zakatnya, merasa paling adil memimpin, merasa tadi belikakan berataan innalillah, kita dari Allah, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Itu bukan berarti orangnya mati saja, mengingatkan kepada kita. Itulah kalimat ujar Bapak, mutu qabla an tamut. Matilah kalian sebelum kamu itu mati. Mati itu apa? Mematikan rasa, memeratakan rasa bahwa kita memang secara manusiawi wajar ada rasa-rasa, tetapi jangan lamas, jangan larut, bulikakan. Mun pian belajar tauhid, ayah bunda, ibu-ibu sekalian, hadirin sekalian, bahari itu abah ulun mengajari tauhid dalam setiap pelajaran sidin itu pasti tauhid dulu. Nah, setelah belajar tauhid itu ada zikir 7 tuh. Zikir 7 dari sifat Allah, ya. La qadiran illallah, la muridan illallah, la aliman illallah, la hayyan illallah, la sami'an illallah, la basiran illallah, la mutakalliman illallah. Zikir 7. Apa? Ketika berzikir, bujur la ilaha illallah. Banyak-banyak. Tarikat macam-macam jenisnya. Ada tarikat Naqsabandiyah, ada Samaniyah, ada macam-macam tata cara. Itu tarikat itu jalan. Jalan al-wusulu ilallah, untuk jalan mencapai kepada Allah. Ada jalan-jalannya. Ada ahli-ahli tarikat mengajarkan tentang tata cara zikir. Nah, dari pelajaran tauhid sifat 20, kalau kita baharikan wajib hafal sifat 20 itu. Nah, sekarang implementasi sifat 20 dalam kehidupan kayak apa? Itu tadi zikir 7. La qadiran, kan kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Ya bulah, ingatlah pelajaran bahari ibu. Nah, belajar tauhid tuh nah. Kalau kudrat, kuasa, iradat, berkehendak, ilmu, hayat, hidup, sama, mendengar, basar, melihat, kalam, berkata-kata. Itu milik Allah berarti. Milik Allah. Makanya zikirnya la qadiran illallah. Ada nambah kuasa hanya Allah. La muridan illallah. Tidak ada nambah kehendak tuh.
hanya Allah. La aliman illallah, tidak ada namba ilmu, hanya Allah. La hayyan illallah, tidak ada nang hidup kecuali Allah. La sami'an illallah, tidak ada nang mendengar kecuali pendengar yang diberi Allah. La basiran illallah, tidak ada yang bisa melihat mata kita nih Bu. Coba, kita hidup ada mata, orang mati ada mata. Kita hidup masih melihat, orang mati bisa ada melihat? Melihat itu dengan mata kah? Atau dengan apa? Ini ulun mengajarkan anak-anak di pesantren, ikam bisi mata. Dengan apa kamu melihat? Dengan mata. Coba ikam mata, orang mati bisi mata kada? Bisi, kira-kira orang mati itu bisa melihat kada? Kada. Maka jangan melihat dengan mata. Itu belajar tauhid, belajar tauhid. La basiran illallah. Tidak ada yang melihat kecuali Allah. La mutakalliman illallah. Tidak ada bisa berkata-kata, perkataan kita ini hanya diberikan Allah. Maka zikirnya la qadiran illallah, la muridan illallah, la aliman illallah, la hayyan illallah, la sami'an illallah, la basiran illallah, la mutakalliman illallah. Zikir 7 menghembuskan seluruh jasad kita, maka la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya diri kita, itu hanya kekuasaan Allah. Jadi yang ada pada diri kita apa? Wujud kekuasaan Allah. Itu maka ketika kita jadi orang sugih, tidak ada kesugihan. Kebetulan saja Allah titipkan segala kesugihan, segala harta luar biasa kepada kita, bajilah. Nah, besi Alphard, besi apalagi macam-macam. Kada kau langsung dipakai besi Alphard 7, besi rumah 7, besi bini satu lah, kada bisa langsung dipakai sekalian lah, itu titipan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak ada. Maka ketika sudah bisa implementasi zikir 7 dalam diri kita, maka tidak timbul ria, tidak tumbuh ujub, tidak ingin dilihat. Itulah makna ikhlas yang hakiki, yang niatnya, ibadahnya inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu niat, nilai apanya ikhlas tadi. Inna sholati, salatku, wa nusuki, ibadahku, wa mahyaya, hidupku, wa mamati, matiku, lillahi rabbil alamin. Berataan karena Allah. Demikian hadirin sekalian yang saya sampaikan. Mudah-mudahan kita berataan bisa mengambil hikmah dan pelajaran dan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon ampun, maaf apabila ada kesalahan khilafan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. صراط مستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. من يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم إنا نسألك بأننا نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت أحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم إنا قد استودعناك ما علمتناه فاردده إلينا عند حاجاتنا إليه ولا تنسناه يا مولانا يا رب العالمين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علوما تنفعنا في الدين والدنيا والآخرة. ربنا تقبل دعانا إنك أنت السميع العليم. تب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.
Ibu Bapak rahimakumullah, demikianlah tausiah agama yang disampaikan oleh Bapak Ustadz Haji Harmaid Ibrahim MPD. Namun sebelumnya kami ucapkan jazakallahu khairan kepada beliau. Mudah-mudahan apa yang disampaikan beliau tadi dapat kita amalkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Perlu kami memastikan yang menyampaikan kuliah subuh esok pagi insya Allah akan disampaikan oleh yang terhormat Bapak Ustadz Haji Muhammad Al-Ghibari SOI. Baik, mari kita tutup kaji kita pada subuh hari ini dengan bersama-sama mengucapkan hamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma Allahumma salli ala Muhammad Allahumma salli alaihi wa sallim Allahumma salli ala Allahumma salli alaihi wa sallim Allahumma salli ala Muhammad Allahumma salli alaihi wa sallim Allahumma salli ala Muhammad Allahumma salli alaihi wa sallim Allahumma salli ala Muhammad Allahumma salli alaihi wa sallim Allahumma salli ala Muhammad Allahumma salli alaihi wa sallim Allahumma salli ala Muhammad Allahumma salli alaihi wa sallim Allahumma salli ala Muhammad Allahumma salli alaihi wa sallim Allahumma salli ala Muhammad Allahumma salli alaihi wa sallim Allahumma salli ala Allahumma salli alaihi wa sallim Allahumma salli ala Muhammad Rasulullah Ya Rabbi salli alaihi wa sallim Habibullah Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim